Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kembali lagi kita jumpa di readingan tarot ya. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke. Dan tema kartu kita kali ini ya, temanya sisi misterius kamu yang membuat dia penasaran. Nah, dia adalah seseorang yang ada something dengan kamunya. Fokuskan energinya ya. Apa sih sisi misterius kamu yang membuat dia penasaran? Ya, kenapa dia bisa jatuh cinta sama kamu? Dan diikuti video ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu energi kalian ketarik di sini. Ya, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Klaim energi positif. Oke, yang baru bergabung, selamat datang ya di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, sudah like, komen, dan subscribe ya, untuk mensupport aku biar semangat di sini bikin videonya. Oke, kita ready ya. Kita ready dan kita fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something dengan kamu, sisi misterius yang membuat dia penasaran terhadap kamu di sini. Oke, kita ready. Kartu The Emperor. Kamu ini seseorang yang keras kepala menurut dia, lebih dominan dalam satu hubungan, terus kamu punya karakter yang tegas ya menurut dia nih ya. Ketika kamu bertemu dengan seseorang siapapun itu, karakter kamu ini memang benar-benar terlihat cerdas, tegas, dan tidak terlalu banyak basa-basi ya tentunya. Dan itu yang membuat kamu ini terlihat elegan, terus berkarisma kalau kamu seorang maskulin energi, dan banyak mungkin dari lawan jenis kamu yang merasa kagum ya dengan ketegasan kamu ya. Tapi di satu sisi ya, walaupun kamu terlihat tegas, garang, atau galak, jutek ya, kamu ini memang jarang sekali berbicara. Intinya tidak banyak ya, kalau tidak diperlukan ya, untuk dalam hal apapun itu ya, terhadap orang lain. Tetapi ketika bersama dia, kamu ini bisa menjadi yang dari galak, yang jutek tadi, judes gitu ya, menjadi seorang yang punya sisi lain gitu ya. Mungkin kayak cute banget, kamu itu bisa manja, terus di sini kamu juga kayak terlihat tegas gitu, sedikit ada karakter yang kekanak-kanakan gitu. Gimana sih intinya kayak dia sendiri itu kok bisa ya gitu ya, kamu ini yang punya karakter tegas menghadapi orang lain. Ketika bersama dia kamu bisa kayak ada sok manja kayak gitu ya. Terus keras kepalanya kamu, tapi punya sisi kelembutan yang mungkin di sini membuat dia itu heran gitu ya. Ternyata kamu bukanlah seorang yang seperti dia bayangkan ya. Mungkin pertama kali kesannya bertemu dengan kamu ya, kamu ini orangnya kayak nggak asik banget gitu ya. Mungkin secara diajak berbicara atau sebagai teman curhat, kamu tuh cenderung kayak cuek kayak gitu ya. Tapi ternyata semakin dia mengenal kamu gitu ya, dia semakin kayak penasaran gitu ya. Ternyata di sini kamu bisa menjadi seorang pendengar yang baik, terus menjadi pasangan yang intinya ada gaya manjanya juga, tidak seperti yang dia lihat terlalu garang dan galak banget gitu. Oke. Jadi kamu terlihat misterius gitu ya. Di awal kamu terlihat sangat misterius, dan ternyata apa yang dia pikirkan tentang kamu itu salah kayak gitu ya. The King of Swords ya, memang sih kamu ini benar-benar tegas ya. Kalau dia menilai kamu ini adalah sosok yang tegas banget, dan ini yang membuat
mungkin kamu dihormati, atau setiap keputusan kamu itu nggak bisa diganggu gugat kayak gitu ya. Kamu ini selalu menunjukkan otoritas kamu ya di sini. Secara aura mungkin kamu juga memang seorang yang disegani kayak gitu ya. Dan ini yang membuat kayak satu pertanyaan ya yang ada di isi kepalanya dia, kira-kira ketika menjalin hubungan dengan kamu mau ngalah nggak kayak gitu. Kamu mau ngalah nggak? Kamu ini orangnya asik nggak? Intinya bisa nggak ngertiin pasangan itu seperti apa yang dia mau gitu ya. Jadi dia mencoba di sini untuk memilah ya, berani. Tapi aku lihat dia ini berani ya deketin kamu gitu ya, dengan harapan ketegasan kamu ya itu bisa berubah. Bukan berarti kamu bisa dipermainkan sih, enggak kayak gitu, tapi lebih kepada sisi keibuan kamu itu keluar kayak gitu. Terus mungkin kamu seorang maskulin energi itu bersikap sama pasangan itu lemah lembut, ternyata ada benar-benar sisi kelembutan yang dia rasain di kamu gitu. Itu yang membuat dia kagum ya, bisa menempatkan dimanapun ya situasi kamu ya, dengan orang lain kamu bisa, terus dengan pasangan kamu juga bisa menghargai. Jadi dia seolah-olah di sini melihat kamu itu seorang paket komplit gitu ya. Itu yang membuat mungkin kalau maskulin energi itu kayak ngejar kamu ya, kayak ngejar kamu. Kalau kamunya seorang feminim gitu, seorang maskulin itu akan berusaha mendekati kamu dan kayak banyak rasa penasaran, ingin kenal dekat dengan kamu gitu. Karena kamu tipenya seorang yang nggak gini ya, nggak gampang, karakternya itu nggak gampangan gitu loh untuk didapetin, terus untuk apalagi sampai diberikan kata-kata rayuan gitu. Kamu itu orangnya sangat teliti banget. Dan di sini seorang maskulin energi yang ngejar kamu pun berpikir berapa kali gitu ya untuk benar-benar dia berani masuk ke circle kamu gitu ya. Kayak kalau dia seorang yang memang hanya bermain-main dengan kamu, tentunya di sini kayak ada rasa penasaran, ingin menaklukkan hati kamu gitu ya, karena keras dan egonya kamu kayak gitu. Dia ingin bisa jadi kayak menundukkan ya, kayak mengambil hati kamu sepenuhnya kayak gitu. Oke. Jadi karakter kamu ini sebenarnya menawan ya untuk lawan jenis ya. Ketegasan kamu itu cukup membuat seseorang itu menjadi penasaran gitu ya. Segalak apa sih kamu gitu kalau menjadi pasangan. Kartu The Hermit. Ya, di sini sebagian dari pasangan kamu itu memang menilai kamu di sini. Ada yang mungkin menilai kamu seorang toksik. Sebenarnya kamu ini nggak toksik, cuman pengen tahu ya seberapa quality pasangan kamu gitu ya. Ketika ada masalah kamu emang lebih banyak cenderung diam, nggak mau terlalu banyak bermain drama kayak gitu. Dan sepertinya ini adalah salah satu hal yang cukup menarik gitu ya untuk seseorang yang kamu kenal mungkin dari awal, atau bahkan di sini pasangan kamu sendiri gitu ya. Dengan gaya kamu tidak terlalu banyak intinya berdebat dalam satu masalah, membuat mereka tuh kayak sungkan gitu. Intinya nggak terlalu berani untuk apa ya di sini menyudutkan kayak gitu. Jadi kamu ini sebenarnya terlihat bagi mereka yang melihat kamu, yang mengenalmu gitu ya. Terus bagi pasangan kamu ini seorang yang ketika marah ini butuh waktu untuk menyembuhkan. Kamu bisa memberikan kata maaf terhadap seseorang, tetapi kamu tidak akan memberikan kepercayaan kepercayaan yang berulang ya. Jadi kamu ini memang ada satu nilai yang unik di dalam dirimu sendiri ini yang membuat aura kamu terpancar bagus. Terus di sini kamu juga punya khas tersendiri ya secara karakter, tidak mudah diremehkan oleh orang lain kayak gitu. Jadi orang lain ini bisa menilai kalau memang mau punya satu hubungan denganmu ya, berarti harus siap. Intinya artinya begini, siap tidak ada drama,
membuka diri yang sebenarnya itu siapa, yang sebenarnya dirinya itu siapa kayak gitu. Jadi membuka diri, yang buka jati diri kamu itu seorang yang seperti apa. Nggak harus ada drama-drama, karena kamu sebenarnya nggak suka gitu ya terlalu basa-basi di sini gitu. Dan itu yang membuat pasangan kamu juga tidak gampang ya intinya, apalagi seorang mantan di sini menggantikan kamu dengan yang lain gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang cukup menarik dari dalam diri kamu ya, yang mungkin nggak kamu sadari di sini ya. Di sini ada Pentacle. Dimana ketika kamu punya komitmen ya dengan seseorang, punya komitmen, kamu akan benar-benar kayak menjaga masalah kesetiaan dan prinsip kayak gitu ya. Di sini cukup menarik semua itu dari dalam diri kamu sendiri ya. Kamu membentuk image kamu ini cukup baik ya di dalam satu hubungan ya. Ketika mencintai, terus di sini kamu benar-benar menginginkan seseorang itu ngertiin diri kamu gitu loh. Kamu kayak lebih memberikan mereka ini, mungkin aku lihat sih contoh gitu ya. Kamu lebih mencontohkan bagaimana seharusnya gitu, tidak terlalu banyak memberikan kayak pembicaraan gitu ya. Karena bagi kamu pembicaraan yang memang mengarah ke satu hubungan yang lebih serius, kalau seandainya dia udah nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung dengan kamu, itu kayak percuma aja gitu. Kamu memang orangnya lagi banyak di antara kalian di sini yang nonton video aku tuh tidak terlalu banyak berbicara gitu, terlalu banyak memakai kode gitu ya, kode-kode gitu. Tapi sebagian dari pasanganmu ini nggak ada yang nggak ngerti nih, kayak kamu maunya di ngertiin gitu loh, nggak harus berbicara gitu loh. Tapi gimana sih kalau circle-nya seorang yang punya hubungan yang serius, seharusnya dia bersikap seperti apa ke kamu gitu. Dan di sini sih itu yang membuat kamu intinya unik gitu ya. Kalau pasangan lain mungkin ada yang kayak menuntut ini gitu, tapi di satu sisi dia melihat kamu gitu ya dari pasangan-pasangan sebelumnya yang dia miliki kayak gitu. Di sini tuh unik gitu ya. Mungkin kamu ada yang tiba-tiba kayak ngambek, kayak diem kayak gitu ya. Itu yang membuat kamu ini terlihat misterius, kayak ada apa ya kayak gitu. Mungkin dia berpikir kamu itu ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari dia kayak gitu. Unik sih gitu. Cukup membuat dia kadang di sini bisa aku bilang harus ini ya, harus kreatif gitu ya. Menjalin hubungan dengan kamu itu sebenarnya harus kreatif ya. Kamu tidak suka seseorang yang monoton ya, apa-apa harus diarahin, apa-apa harus dikasih tahu gitu. Kamu nggak mau gitu ya, maunya dia punya inisiatif sendiri nih. Kalau mau ngajak jalan atau di sini ingin nonton, makan kayak gitu tuh harus dia duluan nih yang ngajak gitu. Kamu mau pasangan yang romantis kayak gitu, sebenarnya dia tahu ya. Sebagian dari pasangan kamu tuh kayak merasa dibutuhkan banget di sini atau merasa dihargai ya dengan cara kamu seperti itu. Walaupun di kartu The Emperor tuh kamu ini punya kuasa di sini ya. Intinya tanpa seorang ini ya pendamping, mungkin kamu bisa gitu ya, bisa melalui hari-harimu tuh bisa banget ya. Tapi ketika kamu mengizinkan seseorang masuk ke dalam hidupmu, kamu benar-benar kayak merawat hubungan itu dengan baik, menghargai seseorang itu dengan baik. Dan aku lihat orang-orang yang datang ke diri kamu itu bukanlah seseorang yang tidak sevibrasi dengan kamu, tapi lebih ke vibrasinya lebih dekat banget sih. Jadi tidak banyak perbedaan antara kamu dengan dia ya. Karakter kamu bisa diterima, dan di sini hal yang paling menyenangkan bagi pasangan kamu itu mungkin kayak menyelami ya. menyelami perasaan kamu gitu ya. Karena di sini kamu tuh mainnya kode aja sih.
terlalu banyak diam kayak gitu ya. Jadi seorang maskulin energi itu kayak merasa tertantang ketika ada feminim yang memang susah gitu ya, maaf, ditaklukkan hatinya, dan kamu salah satunya ya, yang aku lihat kayak susah banget ditaklukin hatinya kayak gitu. Dan ini kayak tantangan gitu ya bagi pasangan kamu. Terus sikap-sikap manjamu ya, dia heran banget gitu loh. Kamu terlihat sebagai seorang feminim energi di sini, strong ya. Dan bisa mengambil keputusan apapun ya di luar sana dengan tegas. Tapi ketika bersama dia santai, mungkin kalian pergi kemana, kamu tuh kayak manja banget gitu sama dia. Dan ini yang kayak, wah ternyata ya gitu ya, kamu ini punya sikap sisi yang membuat pasangan kamu itu merasa dibutuhkan atau merasa dihargai di sini gitu. Dan aku ngerasa sebagian pasangan kamu tuh kayak fun banget gitu ya, kayak happy banget bersama dengan kamu sebenarnya. Dia suka cara memanja, walaupun kamu punya otoritas, kamu nggak intinya mempergunakan itu sebagai kayak mengingatkan gitu loh, lu siapa gue siapa kayak gitu. Enggak, kamu lebih bisa kayak merangkul ya pasangan kamu kayak gitu. Dan di sini sih aku lihatnya hubungan kalian tuh akan langgeng ya, akan langgeng. Di sini aku lihatnya di Nine of Swords, memang kamu itu pantas sih untuk diperjuangin ya. Menurut dia kamu pantas untuk diperjuangin, kamu pantas untuk dikejar gitu ya. Entah sampai mana dia akan mengejar kamu. Di Nine of Swords di sini ya, seseorang tidak takut untuk mengambil resiko, ingin memiliki kamu seutuhnya. Wow, siapakah dia ini? Karena ada di Three of Wands, sepertinya hati kamu juga lagi berbunga-bunga, lagi berdebar-debar. Di Ace of Wands kamu menemukan belahan jiwamu. Di sini aku lihatnya begitu ya. Jadi salah satu yang membuat kamu sangat menjadi misterius itu cara pola pikirmu, dan kamu itu nggak gampang ditebak orangnya seperti apa, tuh kan. Jadi seseorang ini ya, mau dia feminim mau dia maskulin, akan terus kayak ngejar kamu di sini kan, terus berusaha gitu loh mencari tahu, rasa penasarannya ya. Di dalam kehidupan kamu, cinta itu bukanlah kayak satu yang mendominasi gitu ya, aku lihatnya enggak. Tapi kamu itu memang benar-benar punya pemikiran sendiri ya, dengan mencintai dirimu, memperbaiki karirmu, dan menurut kamu kualitas diri itu sangat penting banget gitu untuk mendapatkan pasangan. Dan lagi ya terlihat juga di sini kamu mampu menarik satu energi yang sama seperti apa yang ada di dalam dirimu ya. Soal pasangan ini ya, kedepannya semoga mendapatkan yang terbaik, kelihatannya seperti itu ya. Di Nine of Swords, sesuatu yang membuat orang lain penasaran ya tentang kamu ini ya. Pola pikirmu itu nggak gampang ditebak ya, seperti angin gitu, kadang kesini kadang kesana. Walaupun kamu di King of Swords itu punya keputusan yang tegas, tapi kamu orangnya secara tiba-tiba, nggak bisa disangka-sangka ya. Apapun bisa terjadi ketika bersama dengan kamu gitu ya. Intinya satu keputusan yang membuat orang lain kaget ya. Kamu selalu membuat seseorang itu berpikir A, tapi ternyata kamu ini orangnya B kayak gitu. Kamu nggak ngasih orang lain membaca karaktermu sepenuhnya ya. Oke, dan itu cukup menarik gitu ya. Ada yang salah paham mungkin sama kamu di sini. Kamu orangnya toksik, atau kamu ini orangnya kurang mengerti gitu ya di dalam satu hubungan, atau entah ini pertemanan atau hubungan spesial. Tapi ketika mereka tahu siapa diri kamu yang sebenarnya dan bisa lebih dekat denganmu, baru ya akan terasa, baru akan tahu ya siapa kamu yang sebenarnya. Dan itu yang kayak membuat mereka itu kayak berbalik mikir gitu, oh ya ternyata aku salah kayak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran pasangan terhadap kamu
yang tadinya pertama kali ketemu itu mungkin keliru gitu ya, tapi semakin dekat dengan kamu di sini akan semakin timbul rasa penasaran ya, untuk lebih tahu ya, pingin lebih tahu bagaimana kamu ya. Makanya di sini beberapa dari pasanganmu ini benar-benar akan ngejar kamu atau mempertahankan, bahkan memperjuangin kamu ke dalam hubungan yang serius. Aku lihatnya gitu ya. The Lover suka bikin kaget, suka bikin kejutan ya. Untuk pasangan kamu ini suka bikin kejutan, dan kamu memang di dalam hubungan walaupun ya tidak 100% selalu berpikir tentang hubungan melulu ya, tetapi aku lihatnya ada kartu The Lover ya. Kamu bukanlah seorang yang kesepian ketika tidak ada pasangan gitu ya. Jadi memang sulit untuk menaklukin hatimu, itu sulit ya, tapi vibrasi cintamu itu sebenarnya besar, menarik ya, menarik cinta yang aku bilang sih cinta yang cukup bisa dibilang berkelas ya. Kelasnya itu tidak jauh beda dengan pola pikir kamu kayak gitu ya. Kamu nggak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu ya, mungkin bahkan ada yang menunggu kamu saat ini, menunggu jawabanmu mau atau enggak dengan dia. Terus di sini mungkin seseorang ada yang benar-benar kayak mati penasaran ya, kayak ada rasa setengah mati gitu ya, penasaran sama kamu ya. Dia ini seorang yang sudah punya pasangan, tetapi dia kamu cuekin ya. Ada kamu yang sudah punya pasangan, dia mencoba untuk mengejar kamu di sini, tapi kamu tetap tidak menggubris ya. Itu bikin seseorang benar-benar kayak merasa tertantang ini nih, kayak gimana gitu caranya untuk dapetin kamu ya. Ada energi seperti ini yang saya lihat ya. Mungkin yang lagi menonton video saya akan senyum-senyum di sini, karena memang ada seorang yang benar-benar kayak ngejar kamu di sini, penasaran setengah mati gitu ya. Gimana ya rasanya ya punya pacar seperti kamu, pasangan seperti kamu ini, seromantis apa kayak gitu. Jadi ada yang berhayal tentang kamu nih di sini ya. Kalau berhayal aja sih sakit rasanya, pasti ada nih ya di antara kalian nih ada yang menginginkan ya. Di kartu The Moon ya, kamu kan di sini orangnya mungkin religius juga ya, secara keagamaannya kamu juga baik kayak gitu, kedekatan kamu sama Tuhan itu juga baik. Ini menjadi nilai plus ya yang sangat menarik bagi orang lain ya, tentang kamu ini sebenarnya seperti apa. Dan mungkin kamu kelihatannya orang yang seperti ini ya, tidak dekat ya mungkin dengan yang Maha Kuasa, tetapi ternyata orang salah menilai gitu, karena kamu punya ruang privasi gitu ya, tidak selalu harus dipublis. Jadi beberapa di antara mereka ini benar-benar kayak memantau gitu ya, takut salah menilai gitu. Ada yang diam-diam saat ini memantau kamu, takut salah menilai. Dia tidak komentar apapun, tetapi lebih kayak banyak melihat dan mencari tahu. Yang jelas dia ini punya perasaan dalam banget ke kamunya, dan mungkin dia menunggu waktu yang tepat, entah ini mau melamar kamu atau menjadikan hubungan ini benar-benar oke gitu ya, menjadi sepasang kekasih tentunya. Karena aku lihat masih ada yang PDKT ya, ada yang masih pendekatan, ada pengagum rahasia, tapi kamu nggak tahu di sini ada seorang yang diam-diam, dia selalu mencari tahu tentangmu ya, mungkin dari storymu, terus dari teman-temanmu. Dia kayak memantau pergerakan kamu ini kemana. Bahkan kamu ada yang sudah punya pasangan, dia single, di sini memantau kamu ya, kamu masih dengan pasanganmu atau enggak, bagaimana situasinya. Sepertinya ada yang menunggu kamu. Wow, aku lihat seperti itu ya, ada yang menunggu kamu, entah apa yang diharapin di sini, tapi yang jelas dia ini punya perasaan ke kamunya ya. Jadi nano-nano ya pembahasan kita ini. Oke, kita ambil kartunya dulu.
Di sini juga terlihat ya, Five of Cups. Ketika kamu marah ya dengan pasangan, kamu nggak menunjukkan ya sisi kemarahan kamu, tentunya itu kayak santai aja gitu ya. Jadi pasangan kamu di sini akan merasa serba salah ya. Dia tahu melakukan kesalahan, mungkin bahkan ada yang melakukan kesalahan fatal, tapi kamu kayak memilih diam, kayak membalut lukamu sendiri kayak gitu, dan tidak peduli gitu ya. Pasangan kamu mau berubah atau enggak, kamu nggak peduli ya. Kalau memang dia mencintai kamu, maka dia akan menjadi seorang versi yang lebih baik kayak gitu. Kamu lebih ini sih ya, yang aku lihat lebih kayak menginginkan satu hubungan yang memang benar-benar dimana seseorang ini mau mempertahankan kamu ya, mau memperjuangin kamu, daripada kamu yang harus kayak ngejar-ngejar dia, kayaknya capek gitu ya. Kamu nih benar-benar nilainya cukup tinggi gitu. Aku lihat sih nilai pikiranmu tuh cukup tinggi ya, bukan masalah ego, tetapi kamu punya prinsip gitu. Sepertinya pengennya dicintai aja, nggak mau mencintai kayak gitu. Pengen hidup tenang, punya pasangan yang benar-benar ngerti dan memang mau diajak kompromi nih, bisa mencintai kamu lah, atau menerima kamu apa adanya kayak gitu. Jadi kamu akan membiarkan ketika ada seorang pengkhianat ya, intinya ini entah teman atau pasangan, kamu santai banget gitu loh. Kamu nggak begitu ruwet, walaupun sebenarnya kamu tuh kesal banget di sini, kesal, luka kamu punya, cuman kamu berusaha untuk tenang. Dan itu yang membuat seseorang ini akan menjadi bingung ya, bingung kayaknya gimana sih gitu kan, apakah kamu itu benar-benar cinta sama dia atau enggak ya. Terus kalau ini bukan masalah pasangan, kalau teman, kalau dia udah berkhianat dengan kamu, di sini dia kayak ada rasa takut. Takutnya itu bukan kamu yang ngancam sebenarnya, tapi kayak dia merasa bersalah ya, terus di sini merasa ketakutan dengan apa yang dia lakuin ke kamu juga iya gitu. Kayak merasa bersalah gitu ya, ketakutan karena perbuatan diri dia sendiri, bukan ancaman dari kamu. Kamu sih orangnya tenang-tenang aja gitu, diam aja gitu, nggak usah nggak terlalu apa ya, menunjukkan gitu ya kamu kecewa, marah terhadap seseorang kayak gitu. Kamu lebih menjaga image kamu, terus energi kamu juga kamu benar protektif banget ya. Pokoknya di sini kamu paketnya komplit deh gitu ya. Nggak mudah untuk menjatuhkan kamu. Jika ada seorang yang menjatuhkan kamu di sini mungkin akan bingung ya caranya seperti apa, karena karakter kamu itu memang tenang, walaupun ada kegusaran di hatimu gitu ya, kamu nggak akan mudah terpancing ya. Di satu waktu mungkin ada kata-kata yang memang kamu lontarkan gitu ya, tetapi kamu kayak bisa menempatkan semuanya itu ada di mana gitu ketika kamu memang benar-benar udah nggak kuat kayak gitu. Tapi saya melihat kamu jarang sih yang nggak kuat gitu, tapi lebih pada dipendam sendiri aja. Kayak percaya semuanya akan terbalaskan gitu ya dengan karma, dan kamu tetap enjoy di sini menjalani kehidupanmu, tidak terlalu banyak mencari penilaian. Intinya kan kalau seseorang itu terlalu banyak mencari penilaian ya dari luar atau dari pasangan kita sendiri gitu, kayak harus berbuat yang begini yang begitu, kayaknya lama-lama capek deh ya, kayaknya lama-lama capek. Kalau menurut aku ya, kamunya gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita bersama dengan seseorang yang bisa menerima jeleknya loh ya. Di saat kamu ada kata yang ketus, mungkin di sini namanya kita ini ya, pasti ada konflik gitu ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Kita punya amarah juga ya, tensi gitu ada ya, tapi ketika semua itu datang, kamu seorang yang sebenarnya sewaktu-waktu kayak bisa benar-benar meledak gitu loh. Intinya apapun masalahnya, ketika kamu memang merasa itu sudah melampaui batas, kamu ada titik batas kesabaran gitu. Dan itu yang paling ditakutkan oleh orang lain sebenarnya itu ya, karena memang terlihat di sini kamu cukup banyak diam dan tidak banyak bicara ya. Oke.
Sisi misteriusnya kamu itu seperti itu ya, tidak bisa dibaca karakternya ya, tidak bisa dibaca karakternya sama sekali oleh pasangan kamu sekalipun ya, karena lebih banyak diam dan kamu terlalu banyak ngasih kode ya. Di sini ada Scorpio, Virgo, ada dari Taurus, terus aku lihatnya dari Pisces, Libra dan Capricorn. Oke, kita lihat ya dari kartu orakelnya ya, kesempatan untuk kamu ya. Ini kita bahas kesempatan untuk kamu. Nah, di sini ada satu hubungan ya, pembaharuan. Aku lihatnya ada pembaharuan ya. Satu hubungan pembaharuan, kesempatan. Ini bisa jadi kesempatan tentang finansial, bisa ya, satu kesempatan tentang finansial yang semakin menguat. Ini bisa jadi satu hubungan karena ini ada kesempatan, ada kekuatan ya. Ada pelangi ya, ada rona kebahagiaan. Yang jelas kesempatan dan kekuatan yang datang ini akan menghasilkan satu kebahagiaan untuk kehidupan kamu selanjutnya nih, mau di dalam hubungan ya, mau di dalam karir ya. Semoga kamu selalu bahagia, itu doa saya. Kita klaim energi positifnya. Sepertinya di sini ada sesuatu yang memang lagi kamu jalani ya, lagi kamu jalani. Sepertinya mungkin ada karmik yang lagi benar-benar terjadi saat ini dengan kamunya ya. Mudah-mudahan ini adalah karmik baik kayak gitu ya. Kalau karmik jelek mudah-mudahan segera terputus ya. Ada satu hal yang enggak ini ya, yang nggak bisa mungkin kamu lupain di sini ya. Ini tentang perjalanan kamu dengan seseorang dan kamu lebih memilih untuk menyerahkan semuanya ya, seperti air yang mengalir, biarkan saja momen itu terus bergulir kayak gitu, biarkan ya, seperti waktu ya yang akan menjawab semuanya tentang kebingungan kamu. Ada satu kesempatan ya, dimana ketika kamu benar-benar udah capek membina satu hubungan, entah ini hubungan karmik ya, tetapi kamu ada satu kesempatan lagi ya mendapatkan seseorang yang lebih baik. Aku lihat mau ini dalam karir atau dalam hubungan ya, dimana ada seorang yang benar-benar akan memberikan hatinya sepenuhnya untuk kamu. Nah, aku melihat lebih banyak ya ini ke dalam hubungan ya. Ini di awal aku lihat mungkin ini adalah karir dan ini hubungan. Ada bom waktu yang akan menjawab semua kebingungan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini udah ikuti aja alurnya ya. Kamu ikuti aja alurnya di sini. Ketika saat ini memang kamu lagi bersama dengan seorang toksik, lagi pembayaran karma, udah diikuti. Nanti juga akan terlepas sendiri ya. Ketika memang benar-benar kamu sudah kayak lelah, ada waktunya, ada masanya di sini, kamu sepertinya akan lepas. Dan benar-benar kayak hati kamu akan menemukan satu muara yang baru ya, suatu muara yang baru atau fase yang baru di sini ya. Hati kamu benar-benar akan nyaman bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa kamu handalkan ya di dalam hubungan atau di dalam kehidupan kamu, tentunya melalui segala aspek. Aku lihatnya di kehidupan nanti ya, ada satu perjalanan baru atau pengetahuan baru. Ini bisa jadi tentang spiritual kamu ya, karena spiritual ini juga menyangkut ke dalam hubungan, ke dalam karir juga ya. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik ya. Kamu jalanin dulu saat ini, walaupun mungkin sakit, tapi ada waktu yang memutuskan semua rasa sakit kamu ini ya. Oke. Cukup readingannya untuk kalian yang sudah ngikutin readingan aku dari awal. Kalau ada kata-kataku yang tidak sopan dalam penyampaian atau sedikit guyon ya, biar relax ya, kalian tidak terlalu serius ya. Aku minta maaf ya jika ada memang kata-kata yang tidak enak untuk didengerin. Oke, makasih banyak untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah mensupport aku di sini biar tetap semangat. Kita jumpa di lain kesempatan dan semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.